Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Ramadan dengan NIM 19106051012 dan saya Ahmad Haris Rifani dengan NIM 19106051012. Di video kali ini kami ingin membahas mengenai salah satu metode dalam segmentasi, yaitu metode thresholding. Ya, masuk ke pengertian. Thresholding atau pengambangan adalah metode dalam segmentasi citra yang memisahkan antara objek dan background dalam satu citra yang didasarkan pada nilai intensitas piksel-piksel dan nilai ambang T. Jadi, ini nantinya dalam citra yang piksel citra yang cenderung gelap akan dibuat semakin gelap, yang nilai intensitasnya adalah 0, sedangkan region citra yang cenderung terang akan dibuat semakin terang, yang nilai intensitasnya adalah 1. Oleh karena itu, output dari proses segmentasi dalam metode thresholding ini adalah berupa citra binah dan nilai intensitas piksel sebesar 0 atau 1. Kemudian, di dalam thresholding terdapat beberapa teknik. Yang pertama adalah global thresholding, yaitu nilai ambang bergantung pada keseluruhan nilai piksel. Yang kedua, local thresholding, yaitu nilai ambang bergantung pada piksel-piksel bertetangga, yaitu hanya untuk sekelompok piksel saja. Yang ketiga, adaptive thresholding, yaitu nilai ambang berubah secara dinamis bergantung pada perubahan pencahayaan dalam citra. Kemudian kita masuk ke algoritmanya. Jadi algoritma berikutnya adalah algoritma global thresholding. Dalam global thresholding pertama kita adalah deklarasikan nilai T-nya, kemudian input gambarnya. Nah, jadikan di thresholding ini pada umumnya yang dipakai adalah gambar grayscale. Maka setelah kita gambarnya ubah ke grayscale dulu. Kemudian segmentasi menggunakan T, di mana G1, nilai G1 yaitu diambil dari piksel yang nilainya lebih terang atau nilainya lebih dari T, nilainya sana. Lalu yang kedua, untuk mencari nilai G2-nya, pikselnya lebih gelap atau sama dengan T. Yang keempat, menghitung rata-rata M1 dan M2 berdasarkan G1 dan G2. Yang kelima, mencari nilai threshold-nya. Jadi untuk nilai threshold T-new-nya itu M1 plus M2 bagi 2. Kemudian jika keseluruhan nilai T dikurang T-new-nya kurang lebih dari rata-rata nilai ambangnya, kita kembali ke step 3, jadi kita terus melakukan looping sampai nilainya sesuai. Kemudian kita masuk ke flowchart-nya. Flowchart-nya adalah flowchart untuk threshold keseluruhan. Tadi kan algoritma untuk global threshold-nya. Nah, ini flowchart untuk yang keseluruhannya. Ya, kita pertama masuk ke start, kita input image-nya. Kemudian pulangan kita periksa dulu apakah ini kan gambarnya misalnya G1, ini G2, pikselnya apakah pikselnya lebih dari 9 T? Jika iya, maka beli 1. Dan ini berakhir. Jadi yang membedakannya adalah untuk secara keseluruhan local thresholding, global thresholding, dan adaptive terus secara keseluruhan sama, cuma prosesnya sama saja. Cuma untuk tekniknya agak beda. Ya, lalu untuk pengaplikasinya dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Muhammad Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Ini saya 19/10/60/5001. Saya satu kelompok dengan Ahmad Haris Rifani untuk mengerjakan tugas pemrosesan citra digital tentang segmentasi. Kami membahas tentang segmentasi thresholding-nya. Jadi, thresholding akan
memisahkan antara objek dengan latar belakangnya dengan cara mengubah nilai pixel menjadi citra biner. Jadi ada dua nilai 1 atau putih ya, dan 0 atau hitam ya. Di sini saya menggunakan algoritma biasa. Jadi dia global thresholding, menggunakan nilai 1 threshold yang akan digunakan ke seluruh pixel yang ada pada citra. Sebenarnya global thresholding ini tidak cocok juga untuk citra yang lebih kompleks atau yang warnanya banyak sekali, sehingga nanti hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan. Walaupun ada juga citra yang misalnya warnanya sederhana tapi ternyata bisa saja objeknya malah terdeteksi juga sebagai latar belakang. Nah, yang lebih bagus itu ada thresholding yang adaptif, jadi dia bisa menyesuaikan dengan setiap pixelnya. Tapi di sini kami menggunakan global thresholding. Nah, di sini saya untuk menentukan nilai thresholdnya menggunakan fungsi ini, trace value finder. Nah, fungsi ini dia tujuannya mencari nilai yang pas untuk menjadi nilai ambang atau nilai threshold. Jadi ada algoritmanya dia akan mencari rata-rata dari citra yang nilainya di bawah initial threshold dan rata-rata pixel yang nilai keabuannya di atas nilai initial threshold. Jadi kemudian ada namanya min low, yang mana dia kurang dari initial threshold, dan ada yang min high, rata-rata, di mana nilai keabuan pixelnya itu di atas nilai initial threshold. Nah, di sini dicari rata-ratanya. Kemudian kedua rata-rata tersebut akan dijumlahkan dan dibagi dua. Nah, penentunya ada di sini. Apabila nilai threshold awalnya itu dikurangi dengan threshold yang baru kita hitung tadi, kemudian absolut dari nilai tersebut nilainya ternyata lebih dari delta threshold, delta TI, yaitu 1.0. Nah, dia kalau lebih akan mengembalikan nilai threshold yang baru tadi akan dimasukkan kembali ke fungsi ini. Jadi akan terjadi rekursif sampai nilai initial threshold ketika dikurangi dengan threshold yang baru, dia akan kurang dari nilai delta T, maka dia akan kembali sebagai nilai threshold yang telah ditentukan atau nilai threshold baru. Jadi ini ya syaratnya ada di sini. Jadi kalau misalnya nilainya masih lebih dari delta threshold, dia akan rekursif. Sementara kalau nilainya sudah kurang dari delta threshold, maka dia akan keluar dan kita akan mendapatkan nilai thresholdnya. Nah, nilai threshold tersebut inilah yang akan kembali ke sini karena fungsinya tadi dipanggil dari sini. Nah, nilai initial threshold ini saya cari berdasarkan rata-rata
keseluruhan dari gambar grayscale tadi. Jadi seluruh pixelnya nilai keabuannya dicari rata-rata, kemudian saya jadikan sebagai initial threshold value, kemudian masuk ke fungsi dan akan menghasilkan nilai threshold yang otomatis, maksudnya yang lebih cocok untuk gambar itu. Kemudian inilah yang akan menjadi penentu. Semisal ini gambar yang akan di threshold. Kemudian apabila nilai pixelnya kurang dari nilai threshold, nilai pixelnya, nilai keabuannya kurang dari nilai threshold, maka dia akan dirubah menjadi 0 atau hitam. Sementara setelah kita ubah nilai yang kurang dari nilai threshold, kan sisanya berarti nilai yang bukan 0. Jadi ini langsung saja, apabila ada nilai pixel yang nilai keabuannya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan dirubah menjadi warna putih atau nilai keabuannya 255, nilai paling tinggi. Ini jadi bisa kita lihat apabila kita jalankan. Nah, ini setelah kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ini gambar awalnya. Gambarnya di grayscale dulu, kemudian baru dimasukkan ke di thresholdkan. Kemudian kalau kita amati nilai histogramnya, nilai paling tinggi ini kemungkinan pixel latar belakangnya, karena dia yang paling dominasi. Kemudian kalau kita lihat histogram gambar setelah di threshold, kita lihat, kalau kita lihat di sini gambar hitamnya ini yang paling sedikit, maksudnya tidak sebanyak warna putihnya. Jadi bisa lihat kita nilai putihnya tinggi, sementara nilai hitamnya rendah. Untuk hasilnya bisa dilihat. Nah ini ya, karena menggunakan metode global thresholding, hasilnya tidak terlalu sempurna. Jadi wajah karakter ini jadi tergabung dengan latar belakang. Nah, jadi tidak sempurna hasilnya. Jadi mungkin akan lebih baik apabila menggunakan metode yang antara local thresholding atau adaptif. Jadi dia bisa menyesuaikan tiap pixelnya. Ya, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.